Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai uji hipotesis. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buka terlebih dahulu file soalnya. Untuk yang pertama kita akan melakukan uji satu sampel atau one sample t-test. Untuk kasusnya yaitu nilai mata kuliah statistik mahasiswa prodi KPI angkatan tahun 2018 adalah sebagai berikut. Dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa rata-rata nilai statistik mahasiswa prodi KPI untuk angkatan sebelumnya adalah 85. Ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata nilai mata kuliah statistik mahasiswa KPI angkatan 2018 adalah 85. Oke, maka langkah yang pertama yaitu harus menentukan H0 dan H1 terlebih dahulu. Untuk H0 mu sama dengan 85 dan H1 di sini otomatis tidak sama dengan. Karena memakai notasi tidak sama dengan, maka taraf signifikasi yaitu alfa sama dengan 5%. Untuk 5% di sini kita ambil karena ini merupakan bidang pendidikan ya. Untuk selanjutnya arah pengujian adalah dua arah. Dua arah di sini ditentukan dari notasi tidak sama dengan yang ini. Selanjutnya taraf nyata pengujian alfa per 2. Alfa per 2 ini kita ambil dari alfa sama dengan 5%, jadi dibagi 2. Untuk nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,96, di mana DF sama dengan N-1. N di sini merupakan jumlah data, sehingga menghasilkan 80-1 sama dengan 79. Dan alfa per 2 sama dengan 2,5%. Ini hasil dari 5% dibagi 2. Selanjutnya untuk DF kita bisa lihat pada tabel T di sini. Untuk DB atau derajat bebas yang tadi adalah 79 ya. Untuk itu kita akan mencari ke bawah. Namun di sini hanya tersedia sampai 30. Untuk itu kita bisa memakai data yang tak terbatas di sini dan akan menghasilkan 1,960. Selanjutnya untuk angka 1,96 di sini kita akan memasukkannya pada kurva. Di sini kita bisa melihat ada daerah kuning dan daerah putih. Untuk daerah kuning merupakan daerah tolak H0 dan daerah putih merupakan daerah terima H0. Dan untuk titik pemisah yaitu 1,96 dan min 1,96. Selanjutnya kita akan menghitung nilai statistik uji dengan menggunakan SPSS. Oke, di sini sudah saya siapkan datanya. Untuk dua angka di belakang koma sudah saya ganti dengan nomor absen saya. Di sini sudah ada 80 data. Kita masuk pada variabel view. Untuk nama di sini saya akan beri nama dengan nilai, dan untuk label saya akan memberinya dengan matkul statistik. Oke, setelah itu langsung saja kita masuk pada analyze, lalu kita pilih compare means, lalu kita pilih one sample t-test. Oke, untuk di sini matkul statistik kita masukkan pada test variabel, dan untuk test value di sini kita isi dengan rata-rata sebelumnya, yaitu 85. Setelah itu kita bisa klik OK dan akan muncul outputnya.
Selanjutnya, kita akan menggunakan nilai T dan signifikan di sini untuk mengambil kesimpulan. Untuk itu, nilai T sebesar 4,856 di sini kita akan melihatnya pada kurva. Di daerah manakah nanti? Di daerah kuning atau di daerah putih? Dan di sini bisa terlihat bahwa nilai T berada pada daerah kuning yang merupakan tolak H0. Selanjutnya untuk p-value di sini sama dengan 0, maka nilainya otomatis lebih kecil dari 2,5% atau 0,025. Sehingga keputusannya yaitu menjadi tolak H0. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa rata-rata nilai statistik mahasiswa KPI 2018 tidak lagi sebesar 85. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kali ini kita akan melakukan uji T2 sampel saling bebas atau independent sample t-test. Untuk kasusnya kali ini mengenai keterlibatan kerja karyawan yang ditinjau dari model kepemimpinan. Di sini ada 40 sampel yang dibagi dua. Di sebelah kiri ada sampel transaksional dan di sebelah kanan ada transformasional. Untuk langkah pertama tentu saja kita akan menentukan H0 dan H1-nya. Untuk H0, mu1 sama dengan mu2. Dan untuk H1 otomatis tidak sama dengan. Untuk taraf signifikansi yaitu tetap alfa sama dengan 5% dan untuk arah pengujian adalah dua arah. Dua arah di sini kita peroleh dari notasi tidak sama dengan. Selanjutnya untuk taraf nyata pengujian alfa per 2. Untuk nilai kritik adalah 1,96 di mana DF sama dengan N1 plus N2 min 2 sehingga menghasilkan 20 plus 20 min 2 sama dengan 38. Alfa per 2 sama dengan 2,5%. Ini hasil dari 5% dibagi 2. Setelah itu kita akan lihat 1,9 ini pada tabel T. Seperti awal tadi, kita akan melihat derajat bebas pada tabel T. Di sini hanya sampai 30, jadi untuk selebihnya kita ambil dari data tak terhingga. Jadi tetap menggunakan 1,960 karena 2,5%. Untuk angka ini kita akan melihatnya dan kita akan masukkannya pada kurva. Dengan titik pemisah tetap pada 1,96 dan min 1,96. Untuk daerah kuning tolak H0 dan untuk daerah putih terima H0. Setelah itu, kita akan menghitung nilai statistik uji dengan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, di sini sudah saya siapkan datanya. Untuk 10 data pertama, angka terakhir sudah saya ganti dengan angka terakhir absen saya. Dan di sini terdapat 40 data, di mana variabel 1 merupakan variabel model kepemimpinan dan variabel 2 merupakan kode dari masing-masing model kepemimpinan. Untuk nomor 1 merupakan kode dari model kepemimpinan transaksional, sedangkan untuk nomor 2 merupakan kode dari model kepemimpinan transformasional. Oke, langsung saja kita masuk pada analyze, lalu kita pilih compare means. Selanjutnya kita pilih independent.
Setelah itu kita masukkan yang pertama ke tes variabel dan yang kedua pada grouping variabel. Nah, di sini masih tanda tanya ya. Untuk itu kita definisikan groupsnya terlebih dahulu. Untuk grup 1 kita beri angka 1 untuk kode 1 dan pada grup 2 kita beri angka 2 untuk kode 2. Setelah itu kita klik continue dan kita klik OK dan akan muncul outputnya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya seperti awal tadi, output akan saya copy di sini dan kita akan menggunakan nilai T dan signifikan untuk mengambil kesimpulan. Nilai T sebesar 1,333 dan p-value-nya 0,191. Sekarang kita akan memasukkannya ke dalam kurva agar kita bisa tahu nilai T berada di daerah kuning atau di daerah putih. Oke, di sini bisa terlihat ya untuk nilai T berada di daerah putih yang termasuk terima H0. Dan untuk p-value 0,191 yang angkanya lebih besar dari 2,5% atau 0,025 sehingga keputusannya yaitu terima H0. Oke, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rata-rata model kepemimpinan transaksional dengan model kepemimpinan transformasional adalah sama. Atau dengan kata lain, model kepemimpinan transformasional belum memberikan dampak yang signifikan terhadap keterlibatan kerja karyawan. Oke, kita masuk ke nomor 3. Kali ini kita akan melakukan uji T 2 sampel berpasangan atau paired sample t-test. Untuk kasusnya kali ini mengenai peningkatan kinerja karyawan melalui training. Untuk itu diambil sampel 40 secara acak pada karyawan di perusahaan tersebut dan diperoleh data sebagai berikut. Untuk 20 data yang sebelah kiri merupakan sebelum training dan sebelah kanan sesudah training. Oke, yang pertama kita menentukan H0 dan H1 terlebih dahulu. Untuk H0, mu1 sama dengan mu2 dan untuk H1 otomatis tidak sama dengan. Untuk taraf signifikansi yaitu tetap sama, alfa sama dengan 5% dan arah pengujian adalah dua arah. Dua arah dilihat dari notasi tidak sama dengan. Untuk taraf nyata pengujian alfa per 2 dan untuk nilai kritik adalah 1,96 di mana DF sama dengan N-1 sehingga menghasilkan 40-1 sama dengan 39. Alfa per 2 sama dengan 2,5%. Setelah itu kita bisa lihat pada tabel T sama seperti sebelumnya. Kita ambil data pada yang tak terhingga sehingga akan menghasilkan 1,960. Tetap sama 0,025. Jadi hasilnya tetap sama 1,960. Oke, untuk angka 1,96 kita akan masukkan pada kurva. Angka 1,96 menjadi titik pemisah. Di sini ada 1,96 dan di sini ada min 1,96. Untuk
daerah kuning tolak H0 dan daerah putih untuk terima H0. Setelah itu kita akan menghitung nilai statistik. Oke, di sini terdapat dua variabel. Yang pertama variabel sebelum dan yang kedua sesudah. Untuk variabel sebelum, angka terakhir sudah saya ganti dengan angka terakhir absen saya untuk 10 data pertama, dan begitu pun juga untuk variabel sesudah. Dan di sini terdapat 40 data. Oke, langsung saja kita masuk pada analyze. Kita pilih compare means dan kita pilih paired simple t-test. Dan untuk kotak di sebelah kiri, semua isinya kita akan pindah pada kotak sebelah kanan. Setelah itu kita klik OK. Dan akan muncul outputnya. Oke, seperti sebelumnya, saya akan mengcopy ke dalam sini. Kita akan tetap menggunakan nilai T, yaitu 2,509, dan untuk p-value 0,016. Untuk angka ini kita akan masukkan ke dalam kurva agar kita bisa melihat terletak pada daerah kuning atau daerah putihkah nilai T. Dan kita bisa lihat untuk nilai T terdapat pada daerah kuning yang merupakan daerah tolak H0. Untuk p-value 0,16 otomatis lebih kecil dari 2,5% atau 0,025, sehingga akan menghasilkan keputusan tolak H0. Untuk itu, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa rata-rata kinerja karyawan antara sebelum pemberian training dan sesudah pemberian training tidak sama, atau dengan kata lain, sebelum dan sesudah diadakannya training menyebabkan perbedaan dalam peningkatan penjualan barang atau produk. Itulah yang dapat saya simpulkan. Oke, selesai dan terima kasih.